Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Di video kali ini Ana lagi belajar dan Ana mau sharing-sharing sekalian buat YouTube Ana dan para penonton, dan ya silahkan disimak. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan amal perbuatan, lahir dan batin. Kejujuran merupakan ciri khas orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Ada yang tahu salah apa? Yang tahu boleh komen. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Sumalam yartabu, tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Surat Quran surat Al-Hujurat ayatnya ayat 15. Oke, berarti jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kejujuran juga merupakan ciri khas orang muslim, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jujur adalah media kebaikan dan jalan menuju surga, sedangkan bohong adalah sarana kezaliman dan jalan menuju neraka. Rasulullah SAW bersabda, wow, ngeri juga ya. Kejujuran adalah media kebaikan dan menuju surga, sedangkan bohong adalah kezaliman dan sarana menuju neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri." Ada yang tahu? Wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharraru as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharraru al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadhiba. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sungguhnya kejujuran yahdi yang menunjukkan kepada birri, kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu yang menunjukkan kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharraru as-sidqa hatta yuktaba innallahi siddiqan. Oleh karena itu, bila seseorang benar-benar telah berlaku jujur, maka ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, kebohongan akan mengantarkan seorang kepada dosa, dan dosa itu sendiri akan mengantarkan pelakunya menuju neraka. Maka bila seorang telah benar-benar berdusta, maka ia pun akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Bukhari dan Muslim. Jujur adalah perkara yang mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kita kepada surga. Kemudian kebohongan itu adalah sebuah kezaliman dan perkara yang mengantarkan keburukan, dan keburukan juga mengantarkan kepada neraka. 3. Orang jujur akan hidup terus. Kita ulang dulu. Dan tadi satu adalah jujur itu adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan seseorang. Nah, kemudian jujur juga merupakan ciri khas orang-orang yang beriman kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jujur merupakan yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, dan kebaikan yang menunjukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebohongan. Kebohongan itu adalah suatu keburukan, dan keburukan yang mengantarkan kepada neraka. Pernah nggak sih kita itu bohong? Pernah lah ya. Pernah nggak sih teman-teman atau siapa yang bohong? Itu bohong itu kalau kita lihat itu induk dari semua permasalahan. Ketika bohong satu, nanti semakin lama itu semakin bohong. Kayak kalau Ana lihat-lihat sih ya, kayak riba nggak sih? Kayak pinjol
begitu satu nyebar terus ke bawahnya, bohong satu bohong terus ke bawahnya, ya kan? Benar-benar. Dan yang ketiga, orang yang jujur akan hidup berdampingan dengan para nabi, para syuhada dan orang soleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wow, Masya Allah ya, orang yang jujur hidup berdampingan dengan para nabi, para syuhada. Syuhada adalah orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah kemudian mati. Dan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh, siapa orang soleh ya? Banyak orang-orang soleh kayak ulama, terus kayak ustadz-ustadz yang soleh-soleh. Wa man yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'al ladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa husna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, was-salihin, orang-orang yang saleh, wa husna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Wow, Masya Allah ya. Orang yang jujur itu nanti akan ditempatkan bersama orang-orang yang Allah an'ama alaih, yang Allah beri nikmat. Siapa itu? Para nabi, orang-orang saleh, orang-orang yang meninggal di medan perang, syahid. Kejujuran akan mendatangkan berkah. Kejujuran juga mendatangkan berkah. Rasulullah SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima. Penjual dan pembeli memiliki pilihan sebelum mereka berdua berpisah. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ya, penjual dan pembeli memiliki dua pilihan sebelum mereka berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Jika keduanya berkata jujur dan menjelaskan kekurangannya, maka jual beli mereka akan diberkahi. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatahu bai'ihima. Nah, namun jika keduanya menyembunyikan kekurangan dan berbohong, maka dihapus keberkahan jual beli mereka berdua. Nah, jadi kalau kita mau diberkahi itu kita harus jujur. Di sini kalau kita beli sesuatu ke warung, terus mungkin kasihnya uang kembalian lebih, misalnya kita beli 10.000, jajan 7.000, kembaliannya 4.000, kita nggak kembali 1.000, itu walaupun 1.000 kecil, tapi itu nggak, yang bikin kita tuh nggak diberkahi loh. Kalau misalnya kita jujur karena Allah Subhanahu Wa Taala ngembaliin 1.000-nya, insya Allah berkahin, sebagaimana hadis tadi, hadis riwayat Bukhari ya. Kemudian kita ulang dulu, mesti ingat, kita ulang dari satu apa? Kejujuran merupakan, jujur itu apa? Jujur itu adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan kita. Contoh, kamu udah subscribe belum? Kalau belum subscribe, nggak apa-apa juga sih. Maksudnya biar mendukung, subscribe. Udah belum? Nah, kalau belum, pencet. Kalau udah, berarti alhamdulillah. Karena kita akan terus mengupload. Udah belum? Nah, kalau teman-teman bilang belum, berarti itu benar kan, karena belum. Tapi kalau misalnya bilang udah tapi belum, nah itu dia, antara perkataan dan perbuatannya itu tidak sesuai, tidak balance. Oke? Nggak bercanda, tapi bukan itu doang sih, masalahnya kayak gini. Antum, kamu udah sholat belum? Nah, terus ditanya, misalnya ada orang tua dan anak. Orang tua nanya, udah sholat belum? Anak bilang, belum. Nah, itu termasuk kebohongan. Karena kok belum sih? Bukan gitu. Taruh ya. Ketika orang tua nanya ke si anak tadi, kamu udah sholat belum? Terus kata anaknya, udah. Di mana? Di kamar. Nah, ketika dia belum, ternyata bukan di kamar, itu kan dua-dua tuh bohong. Udah sholat belum? Udah, ternyata belum. Di mana? Di kamar, ternyata enggak.
Itulah dibilang induk dari semua keburukan. Kemudian kejujuran juga merupakan ciri khas seorang muslim. Benar ya tadi? Ciri khas sebagai seorang muslim yang beriman kepada Rasul, kepada Allah dan nabinya. Kemudian yang kedua adalah jujur adalah apa tadi ya? Media kebaikan. Oh ya. Jujur adalah media kebaikan yang mengantarkan kepada surga, dan kebohongan media keburukan yang mengantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wow, bahaya sekali. Orang yang jujur akan hidup berdampingan dengan para nabi, orang-orang saleh dan para syuhada. Dan yang kelima, orang kejujuran akan mendatangkan keberkahan. Lanjut, kejujuran akan memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Rasulullah SAW sabda, ngeri juga ya. Berarti gimana orang-orang yang korupsi, teman-teman? Dia ngambil uang rakyat sekian miliar, sekian triliun, itu gimana hatinya ya? Padahal mereka udah digaji sekian miliar, digaji ratusan juta, tapi dia gak jujur. Itu hatinya gak tenang. Padahal hidup ini kita nyari ketenangan hidup, nyari ketenangan dalam menjalani hidup ini, kebahagiaan, ya kan? Nah, tapi di sini ana salah satu orang yang gak membenarkan perkataan yang harta itu gak dibawa mati loh. Nah, harta itu gak dibawa mati itu kayak orang-orang yang pesimis banget gak sih? Orang-orang yang udahlah gitu aja. Padahal enggak loh teman-teman, kita tuh harus bermujahadah mencari harta untuk bisa menunaikan 5 rukun Islam ini. Salah satunya ada haji loh, ada zakat loh. Zakat dan haji ini perlu uang dan perlu energi. Kalau kata cek Timothy Ronald itu kan, kita mau menunaikan 2 perkara ini itu harus butuh uang. Jadi harus dikejar antara akhirat dan surga, akhirat dan dunia. Kok jadi ke situ ya? Aduh. Oh iya tadi ya mana? Oh ya, jujur itu yang antara memberikan ketenangan jiwa. Kalau kita jujur, insya Allah jiwa kita tenang. Benar gak? Kalau misalnya kita nggak jujur, ya karena kita takut juga kalau ketahuan. Akhirnya ketahuan dari itu korupsi. Kemudian yang selanjutnya, jujur merupakan, oh ya nih ada dalilnya dari kejujuran memberikan ketenangan. Dalilnya itu da' ma yaribuka ila ma yaribuka fa inna sidqi mutmainnah wal kadhiba ribatun. Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan bohong adalah kecemasan. Tahu gak maksudnya apa? Ini nih da' ma yaribuka ila ma yaribuka, ini contoh ya. Contoh kayak perkara syubhat. Teman-teman nemu uang 50.000 di jalan. Ini nggak tahu punya siapa. Ada yang bilang tuh ini hakut torik. Ada barang-barang yang kayak kita temuin di mana? Di jalan besar, di tol, terus di hutan. Nah itu ada pendapat yang bilang itu hakut torik. Ya, tapi dengan syarat kita harus memakainya, harus mengumbar-ngumbarkan uang tadi. Atau kayak misalnya di gunung kita nemuin tongkat yang buat mendaki. Nah itu selama di gunung itu kan harus kita pakai terus. Nah ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan kita kita harus umumkan di dekat perkampungan di situ, atau kita tunggu selama 1 tahun. Nah sementara kalau kita ingin aman, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Kalau kita ngambil ragu, ya udah tinggalin, nggak ragu kan, uang 50.000 di jalan. Ya, daripada kita ngambil yang haram-haram, da' ma yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu, bukan punya kita, ya kan? Lebih aman kita menjadi seorang muslim. Nah, di sini fa inna sidqa mutmainnah tuma'ninatun, fa inna sidqa tuma'ninah. Ya. Karena kejujuran adalah ketenangan, wal kadhiba ribatun. Tenang kita yang jujur, dan kita yang berbohong itu akan selalu dihantui dengan rasa cemas. Bohong kepada Allah, bohong kepada Rasul, bohong kepada orang tua, dan bohong kepada diri sendiri.
Jujur merupakan salah satu tanda keimanan, petunjuk yang kuat adanya iman dalam hati pelakunya, dan bukti murni atas keberadaan iman dalam hati. Orang yang beriman yang jujur akan meraih pahala yang besar serta mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima." Di antara orang-orang yang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, serta mereka tidak merubah janjinya. Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur itu karena kejujurannya, dan menyiksa orang munafik jika menghendakinya atau menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Emang sih Allah itu sangat Maha Pengampun sekali ya teman-teman. Di sini orang yang berlaku bohong atau orang-orang munafik ini ada dua kemungkinan. Ini sama kayak pembahasan sebelumnya. Orang yang berumuran dosa itu dia insya'a adzabahu wa insya'a yaghfiruhu. Ya, Allah itu mungkin mengazab orang-orang yang berlaku dosa atau munafik yang berbohong, atau juga memaafkan orang tersebut yang berumuran dosa, yang suka berbohong. Karena apa? Mungkin kan taubatnya yang ikhlas, atau ada amalan-amalan yang ia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang jujur. Orang yang jujur sekecil apapun kejujurannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas itu dengan kebaikan pula. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Jangan lupa nonton video anak selanjutnya, dan yang sebelumnya juga ada. Dan baca aja komennya kalau mau. Syukran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.